Ya nanti panjang ceritanya kalau Ibu berbicara tentang sempurna dan tidak sempurna. Bagi karena saya, memang saya ada datanya Pak. bagi Di dalam saya surat itu tidak Al-A'raf ayat persoalan. 80-81 di situ saja Oh, sudah jelas dilarang untuk sesama jenis ya kan. Sedangkan tadi di Bapak bilang di mana di Bible nggak ada. jadi kan Ibu kan harus tahu pernyataan saya bahwa saya tidak mengatakan saya tidak setuju dengan kata-kata Ibu. Jadi, tapi saya mengatakan ada perubahan, ada perkembangan zaman sehingga kata-kata itu menjadi ada dan menjadi tidak relevan seperti itu dan seperti itu. Saya tidak Baik. mengatakan saya tidak setuju dengan Iya pernyataan gini Pak ya. Gini Pak, yang bilang Bapak tidak setuju itu siapa? Justru di sini saya berterima kasih Pak dengan kejujuran Bapak tadi di awal bahwa memang di Bible Bapak itu tidak mengatur itu, tidak ada larangan itu gitu loh. Jadi saya berterima Iya. kasih buat teman-teman di luaran sana yang memang kitab sucinya itu tidak mencatat ya aturan-aturan itu ya kan. Tapi kalian mengikuti aturan yang ada di dalam Islam bahwa akal sehat Anda sebenarnya tahu gitu loh mana yang baik mana yang enggak, dan ternyata yang baik yang enggak itu semua sudah diatur di dalam Islam sempurna gitu loh. Oke. Yang nggak Oke, boleh Ibu. sudah jelas larangannya ada. Oke. Jadi begini Ibu. Jadi taruhlah Ibu benar yang Ibu katakan. Ya. Tetapi perlu diingat, manusia itu punya akal budi. Punya akal. Manusia Nah, punya akal. Baik, bagi mereka berarti yang misalkan menikah, akal-akalan baik, berarti akal-akalan yang ada di dalam akalmu itu Bapak, itu lebih baik daripada apa yang larangan-larangan yang tertulis di dalam Bible-mu. Akal-akalmu jadi apakah lebih tinggi daripada Bible-mu, Pak? kalau dalam kitab ya, dalam kitab Bible itu ada mungkin ini hukum 10 perintah Allah ya, dilarang berzina. Ya. Nah, pernikahan sesama jenis itu adalah zina jatuhnya. Nah, di mana datanya kalau sesama jenis itu zina? Di dalam Bible-mu mana? Dikategorikan itu sebagai perbuatan yang dilarang, itu sebagai perbuatan yang zina, itu di mana? Lah itu kan 10 perintah Allah, Ibu. Loh, itu kan 10 perintah Allah, itu zina. Zina itu kan macam-macam. Oke. Nah, kalau yang dikategorikan dengan sesama jenis itu di mana? Penjelasan sesama jenis itu tidak ada. Tapi penjelasan berzina, yang namanya berzina itu pasti melingkupi semua sesuatu yang negatif. Loh iya dong. Kan gitu. Lah kalau itu diputar-putar, ya enggak lah. Pak, zina itu Pak ya, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan sudah jelas perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang nggak terikat. Nah, jadi ini bukan konteksnya itu hubungan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan hewan, perempuan dengan hewan, nggak gitu, itu beda Pak. Oke Ibu, Beda. saya paham. Ibu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus Anda pakai apa? Merujuk pada kamus apa kalau begitu? Gini. Arti berzina itu? Kalau kita berbicara tentang bahasa, dalam perkembangannya, bahasa itu berkembang pesat. Bapak menjelaskan Bentar tadi, dulu. Bapak dari tadi menjelaskan dengan bahasa atau dengan jenggongan Pak? Ini saya Dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa apa? Nih, dalam penjelasan linguistik, Ibu boleh benar mengatakan demikian. Ya memang tapi benar, bahasa pakai bahasa memang. Ya, Saya kan tadi saya menjelaskan bilang, dengan bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. bahasa itu selalu berkembang, di mana bahasa-bahasa tertentu oleh para ahli bahasa belum mengangkatnya sebagai suatu rujukan untuk pembuktian. Baik, Misalkan kalau data yang saya bawa dengan bahasa yang sudah berkembang, zina dalam artian Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perbuatan bersegama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan suami istri atau pernikahan, itu Anda menganggap itu adalah sebuah bahasa yang berkembang. Tolong tunjukkan datanya zina dalam artian kamus yang belum berkembang bahasanya, bahwa itu bisa dikategorikan untuk manusia dengan hewan, bisa dikategorikan untuk manusia sesama jenis. Di mana datanya? Maksud saya itu begini, masih ada istilah-istilah yang belum diangkat oleh ahli bahasa seperti itu. Kalau sekarang misalkan itu tidak ada di dalam kamus, maka itu diamini karena memang ahli belum mengangkat itu ke dalam kamus. Ahli belum mengangkat itu, terus Iya kamu mau dong. ngibul di sini Pak Dion? Saya tidak mengibul, saya cuma mau
menanggapi pernyataan Ibu tentang linguistik. Ya udah, linguistikmu itu zina itu artinya apa? Definisinya dari mana? Bisa dikategorikan itu untuk perbuatan seksual antara Kalau manusia sesama dulu jenis kan, dan juga seksual manusia bersama hewan. Itu di mana? Kalau dulu kan seperti itu yang Ibu definisikan, dan memang seperti itu di dalam kamus. Namun ada hal tertentu yang belum dimasukkan ke dalam kamus, itu yang menjadi patokan. Begitu. Iya, mana datanya? Karena bahasa Mana itu datanya? berkembang. Nah, kan ini persoalan tentang bahasa. Kalau soal Iya, data, kan data yang saya bawa, Bapak bilang kan itu bahasa sudah berkembang. Di mana data Anda yang Anda bawa bahasa yang belum berkembang itu di mana datanya? Zina Kalau itu bisa soal dipakai untuk data, sesama jenis dan juga untuk kepada apa? Ibu, Manusia dan hewan. Nah, mana? nih, misalnya bahasa anak muda, banyak bahasa anak muda yang belum Iya, diangkat. bahasa anak muda bersera. Itu kan misalnya Ibu, ini kan mengenai perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa untuk menghibur maksudnya, Pak. Ya, terserah kata Ibu, tapi saya hanya mau meluruskan pernyataan Ibu, begitu, bahwa dalam konsep bahasa masih ada kekurangan, begitu. Dalam konsep bahasa masih ada kekurangan. Baik, dalam Bible Bapak apakah masih ada kekurangan dalam aturan untuk mengatur umatnya dalam berkehidupan? Oke, saya jawab dengan pernyataan Ibu, bahwa dalam Bible itu memang tidak ada menyatakan pernikahan seperti itu. Gitu. Apakah dalam Bible Bapak itu masih ada kekurangan dalam aturan untuk mengatur umatnya? Tetapi kalau kita berbicara tentang Macet. hal-hal negatif, Macet, guys. kalau kita berbicara tentang hal-hal negatif, itu memang semua agama merujuknya ke sana. Jadi hal-hal negatif itu kan banyak hal. Jadi kalau kita bermain dalam tataran misalkan pernikahan ini, pernikahan itu, sesama ini, sesama itu, ya semuanya itu bersifat negatif. Intinya di situ, begitu. Bisa membedakan mana negatif, mana positif, itu pasti ada petunjuk, Pak. Sedangkan petunjuknya aja di dalam Bible Bapak tidak tertulis, itu nggak boleh. Bapak ngikutin petunjuk dari mana? Kalau bukan petunjuk dari Al-Quran, dari Islam yang sudah mengatur itu semua. Oke. Tapi by the way, saya terima kasih loh ya buat teman-teman di luaran sana, walaupun kalian itu belum mau menerima Islam, tapi kalian itu secara nggak langsung sudah menerapkan hukum-hukum di dalam Islam loh. Kalian menolak, buat yang menolak ya, buat yang menolak pernikahan sesama jenis, kalian menolak itu. Ternyata aturan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalian yang menolak ya, kawin sama hewan, dan ternyata itu semua sudah dilarang di dalam Islam. Terima kasih loh, terima kasih ya. Islam itu memang sempurna mengatur ya, mengatur memang manusia yang diciptakan itu dengan hukum-hukum yang sempurna, Masya Allah. Nanti itu panjang ceritanya Bu, kalau Ibu berbicara. Itu panjang ceritanya ya dari tadi ya. Itu panjang ceritanya ya. Ya, nanti panjang ceritanya kalau Ibu berbicara tentang sempurna dan tidak sempurna. Bagi Karena saya, memang saya ada datanya, Pak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 80-81, di situ saja sudah jelas dilarang. Untuk sesama jenis ya kan. Sedangkan tadi di Bapak bilang di mana di Bible nggak ada. jadi kan, Ibu kan harus tahu pernyataan saya bahwa saya tidak mengatakan saya tidak setuju dengan kata-kata Ibu. Jadi, tapi saya mengatakan ada perubahan, ada perkembangan zaman sehingga kata-kata itu menjadi ada dan menjadi tidak relevan seperti itu dan seperti itu. Saya tidak mengatakan saya tidak setuju dengan pernyataan. Iya, gini Pak ya. Gini Pak, yang bilang Bapak tidak setuju itu siapa? Justru di sini saya berterima kasih Pak dengan kejujuran Bapak tadi di awal bahwa memang di Bible Bapak itu tidak mengatur itu, tidak ada larangan itu gitu loh. Jadi saya berterima kasih buat teman-teman di luaran sana yang memang kitab sucinya itu tidak mencatat ya aturan-aturan itu ya kan. Tapi kalian mengikuti aturan yang ada di dalam Islam, bahwa akal sehat Anda sebenarnya tahu gitu loh mana yang baik mana yang enggak, dan ternyata yang baik yang enggak itu semua sudah diatur di dalam Islam sempurna gitu loh. Oke. Betulnya itu di atas semua, di atas itu semua itu ada moral dan etika. Jawaban saya ada kan kepantasan dan tidak pantas. Dari mana Anda kalau- tahu pantas dan tidak pantas sedangkan Bible Anda tidak menyatakan itu dilarang? Enggak, kalau kembali mengatakan bahwa Paus memberkati LGBT itu, Paus tidak sedang mempersatukan mereka, tetapi Paus itu memberkati pribadi-pribadi mereka.